Balik lagi bareng Vince Modified ya. Kita kedatangan pasien baru lagi nih ya, mau direstorasi total ya. Restorasi total, konsepnya dikembalikan standar ya, kembalikan standar. Nanti pelek kita ganti pakai yang standarnya, knalpot juga nanti kita ganti standar, kita bobok ulang ya. Karena konsep tetap tampilan standar, tapi untuk mesin minta di porting ya, minta dikorek untuk harian biar lebih enak, lebih jos tenaganya itu. Ini kepunyaannya Mas Tri dari Wisma Asri ya, dekat dari tempat saya, dari Taman Harapan Baru, nggak jauh ya. Buat kalian yang mau datang ke sini bisa Google Maps saja di Vince Modified, atau kalau kalian tahu Taman Harapan Baru, kita ada di Taman Harapan Baru di rukonya Blok A1 nomor 19 ya. Kita lanjut. Ini motor kondisinya katanya sih lama nggak dipakai ya, lama nggak dipakai. Kondisinya seperti ini ya. Coba kita nyalain dulu motornya ya. Ini motornya hidup, tapi kelistrikannya, akinya mati ya, jadi starter nggak bisa. Suara ya ciri khas 2 tak lah ya, nggak terlalu halus ya, nggak terlalu halus. Ini kalau prediksi saya stang sehernya udah sedikit kena ya. Jadi ini mesin nanti bakalan kita turunin ya, bakalan kita turunin. Terus rencananya stang piston nanti bakalan kita ganti baru, stang piston kita ganti, laharnya juga kita ganti ya, lahar kerasnya kanan kiri itu kita ganti. Blok kita porting untuk harian, head nanti kita bubut ya, kita buret ulang, kita bikin kompresinya sesuai untuk harian. Terus nanti knalpot ini kita ganti pakai yang standar ya. Saya udah dapet, saya beli knalpot standar, yang masih standar ya, yang masih orisinil, belum bobokan, tapi nanti tetap kita bobok lagi ya gitu. Ketinggalan tadi ya, saya potong dulu videonya, saya belum kasih lihat kondisi mesinnya. Mesinnya seperti ini tuh, basah ya, karburatornya bagian bawahnya ya banyak yang rembes, kotor, nanti bakalan kita perbaiki ya. Karena knalpot POS1 yang udah dibobok tuh mahal ya, mahal loh knalpot bobokan POS1 tuh yang second dan susah nyarinya, kebanyakan yang masih standar. Karena memang kalau bobok knalpot POS1 sendiri itu agak mahal, karena dia nggak seperti kayak Satria, lapisannya banyak dan harus banyak yang dibuang gitu dalemannya itu. Kalau nggak kita bobok, suaranya nggak, kurang sip gitu ya. Kalau untuk knalpot ini sendiri, saya pribadi kurang cocok ya, kurang cocok. Saya tetap kalau untuk harian lebih prefer pakai knalpot standar aja, karena lebih gesit ya gitu. Itu sih kalau menurut saya, mungkin kalau menurut orang lain beda-beda, tapi kalau saya pribadi sih seperti itu ya. Kita lanjut, untuk shock breaker nanti kita ganti, kita standarin ya, pakai punyanya Jupiter Z. Jupiter Z atau Vega N ya, saya lupa. Ya pokoknya seperti ini, yang seperti yang Jupiter yang 5LM yang kemarin saya bangun ya, yang dikirim ke Sumatera, dipakai seperti itu. Nanti shock breaker belakangnya. Terus ini pelek jari-jarinya nanti kita ganti pakai yang orisinil. Saya juga udah dapet barangnya, saya beli copotan yang ori, nanti kita cat ulang. Terus ban-bannya juga semua kita lengserkan, kita ganti, nanti kita ganti pakai FDR ya, FDR biar bisa tubeless. Itu ban saya kalau yang standar biasanya sih pakainya FDR ya, kalau nggak FDR ya paling Maxxis gitu. Tapi kalau ada request khusus tersendiri ya itu monggo. Tapi kalau saya biasa di sini yang paling sering saya pakai ya FDR gitu. Tapi kalau untuk ban-ban soft compound itu bebas, tergantung budget gitu ya. Kalau saya di sini biasanya kalau yang standar pakainya FDR. Yang tubeless ya, yang tubeless pakainya FDR. Tapi kalau yang biasa ya macam-macam lah mereknya, ada Federal, ada Aspira ya, macam-macam. Kalau untuk motor standar yang pakai ban dalam gitu. Terus kita lanjut lagi ya. Ini nanti motor bakalan kita standarin lagi. Ini depannya, rem depannya jebol ya, mas remnya. Ini nanti bakalan kita rekondisi ya. Nanti dalamnya kita bersihkan, kita ganti, kita rekondisi. Untuk saklar ini juga udah diganti, bukan orisinilnya, tapi nggak masalah. Nanti kalau misalkan memang masih berfungsi semuanya ya, masih bagus, ya udah kita tetap
pertahanin, nggak kita ganti orsinil ya. Terus ini mika speedometer juga udah retak-retak gini, nanti bakalan saya ganti. Saya udah beli juga barangnya ya. Terus emblem di depan ini nanti kita pasangin. Sayap ini juga, ini nanti sebelah kanan bakalan diganti karena udah pecah gini ya. Nanti sayapnya bakalan diganti. Jadi ini motor nanti bakalan jadinya seperti ini ya. Nah seperti itu. Mika sen juga nanti ini kita ganti warna orange. Saya juga barangnya udah ada ya. Pokoknya kita fungsikan normal semua ya. Kita fungsikan normal semua. Enak dipakai, terus nyaman ya, tenaganya juga oke ya. Spakbor belakang juga ini kayaknya bekas potongan ya. Ini juga nanti distandarin lagi, dikembalikan lagi pakai yang orsinilnya. Tutup rantai juga itu nanti bakalan kita pasangin ya. Gear-gearnya juga nanti bakalan kita ganti ya. Gearnya kita ganti, kita setting ulang lagi nanti sesuai dengan kebutuhan si mesin ya gitu ya. Kurang lebih seperti ini ya perkenalan motornya ya. Nggak banyak yang bisa diceritain, tapi yang pasti seperti itu. Ini kondisi motornya ya. Requestnya tampilan standar, mesinnya mau diporting harian supaya tenaganya bisa lebih jos ya. Buat kalian yang mau porting mesin khususnya 2 tak, boleh kirim aja, kita terima ya. Kita buka jasa khusus untuk 2 tak, kita bisa porting sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Tapi yang pasti di sini kita prinsip kita gitu ya, kalau ngerjain mesin terutama yang mau dirubah-rubah, prinsipnya satu, harus lebih enak ya, harus lebih enak daripada standar. Kalau untuk balapan ya itu kembali lagi bagaimana yang punya motor aja ya, bebas gitu. Tapi kalau kita di sini kalau dibikin untuk balapan kita nggak bisa. Tapi kalau disuruh bikin motor enak kita bisa gitu ya. Motor itu kalau di saya itu kencang itu bonus ya, kencang itu bonus. Kalau enak dipakai itu harus enak dipakai, enak dilihat ya, rapih terutama ya. Rapih itu suatu kewajiban kalau saya ya. Rapih, enak dilihat, enak dipakai, itu harus ya. 3 unsur itu harus terpenuhi ya. Percuma kalau motor kenceng nggak enak dipakai juga, buat apa ya. Soalnya apa, ini motor untuk harian ya. Lain cerita kalau motornya nanti digantung untuk cuman buat kebut-kebutan aja, buat balapan di sirkuit atau buat apalah entah itu ya. Itu lain lagi ceritanya ya. Kalau kita ini ngomongin motor memang yang nantinya mau dipakai untuk hari-hari gitu. Ya kurang lebih motor seperti ini ya. Jadi pokoknya nanti kita kembalikan standar lagi, semua kita fungsikan normal ya. Speedometer, kelistrikan, sen, segala macamnya pokoknya kita kembalikan normal semua, kita fungsikan. Untuk mesin-mesin nanti kita lihat prosesnya ya. Kita lihat prosesnya ke depannya seperti apa, nanti kita bongkar dulu. Tapi yang sudah pasti mesin ini bakalan bubut head ya, 1 bubut head, terus kita porting ulang ya. Knalpot kita ganti standar, terus nanti kita bobok ulang ya. Terus untuk kampas kopling juga nanti ini kita ganti baru kampas koplingnya. Kampas kopling kita ganti baru, tapi saya tetap pakai yang standarnya aja, nggak usah ganti pakai FR. Nanti kita coba perkembangannya gimana. Kalau saya rasa masih cukup pakai standarnya dia gitu ya, standar Coswan kampasnya cukup, ya udah kita nggak perlu ganti FR. Cuman nanti yang mau saya ubah untuk ininya ya, per koplingnya sama rumahnya itu. Rumah koplingnya bagian depannya itu nanti kita bubut. Jadi saya mau modifikasi, dia punya per koplingnya pakai smash ya. Itu dipakainya enak, empuk, tapi ngebaliknya cepet ya. Jadi lebih responsif dibandingkan pakai yang standarnya gitu. Itu untuk mesin yang udah ketahuan ya, sama stang piston sama lahar kerkas. Udah sih itu aja. Lahar kerkas saya pakai FAG ya, FAG yang C3 yang biasa, tapi bukan yang high speed ya, C3 yang biasa. Untuk karburator nanti kita setting ulang. Terus untuk intake-nya juga nanti kita modifikasi ya. Bisa dibilang mesinnya ini ya, kita bikin kiblatnya lebih ke apa ya, spesifikasi motor road race, tapi motor road race yang
road race yang motor standar gitu ya. Gitu. Ubahannya arahnya ke sana. Karena knalpot standar, cuman di porting bloknya, subboot head, karburator standar, cuman di setting ulang, box filter tetap kepasang, ya kan, tetap standar lah. Intake juga standar, nggak pakai intake kodok, atau pakai membran erect jet, tetap standar semua. Jadi ini bisa dibilang speknya menganut kiblatnya ke road race, tapi road race yang standar gitu. Jadi kita maksimalkan di mesin ini part-partnya nggak pakai part-part racing lah gitu. Oke, jadi kurang lebih ceritanya seperti ini ya. Nanti kita nantikan proses restorasinya ya, kelanjutannya seperti apa. Nanti bakalan kita bareng berikut juga dengan Supranya Mas Agus, terus ada Grand-nya Pak Sony di belakang ya. Sama Supranya Om Ogi yang lagi ada di Papua. Nanti kita sambi untuk ngerjain mesinnya, karena itu Supranya juga mesinnya minta di korek juga untuk harian ya. Requestnya minta motornya kenceng Supranya, siap ya gitu. Oke, jadi videonya cukup sekian. Buat kalian yang mau restorasi, langsung datang aja ke sini. Google Maps di Vince Modified, atau di alamatnya ada di Ruko Taman Harapan Baru, Blok A1 nomor 19. Bisa follow juga Instagram saya, Vince Modified ya. Ada juga itu nomor WA-nya ya. Buat kalian yang belum follow, silahkan di follow. Itu di subscribe channel saya supaya kalian nggak ketinggalan kalau misalkan ada video-video terbaru soal restorasi motor. Barangkali kalian juga mau restorasi motor, entah itu kalian mau masuk ke saya atau kalian mau restorasi sendiri, kalian bisa jadikan cari-cari referensi lah gitu ya, kalau kalian mau bangun motor sendiri gitu. Oke, jadi ceritanya cukup sekian. Perkenalan untuk Pos One-nya punyanya Mas Tri dari Wisma Asri. Nantikan video proses restorasinya. Nanti kita lanjut lagi kalau sudah dibongkar gitu. Oke, jadi terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.